saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan pencitraan seperti USG, ERG, VAR, CT scan, MRI, pemeriksaan dengan anestesis umum. Adapun persiapan pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama, terdapat 3 faktor utama yang dapat mengakibatkan kesalahan hasil dalam pemeriksaan laboratorium yaitu pra-instrumentasi, itu pemahaman instruksi dan pengisian formulir. Persiapan penderita itu dengan puasa, yaitu 2 jam setelah makan sebanyak kira-kira 800 kalori akan mengakibatkan peningkatan volume plasma. Kemudian obat. Penggunaan obat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi, misalnya asam folat, Fe, vitamin B12, dan lain-lain. Kemudian waktu pengambilan. Umumnya bahan pemeriksaan laboratorium diambil pada pagi hari, terutama pada pasien rawat inap. Selanjutnya itu posisi pengambilan, yaitu posisi berbaring, kemudian berdiri untuk mengurangi volume plasma 10%, demikian pula sebaiknya. Persiapan alat. Dalam mempersiapkan alat yang akan digunakan selalu diperhatikan instruksi dokter sehingga tidak salah persiapan dan berkesan profesional dalam bekerja. Pengambilan darah yang harus dipersiapkan yaitu kapas alkohol 70%, karet pembentuk atau torniket, semprit sekali pakai umumnya 2,5 ml atau 5 ml, penampung kering tertutup dan berlabel. Kemudian penampung urin, penampung khusus, dan cara pengambilan sampel. Persiapan pengambilan spesimen itu yang pertama, pemeriksaan darah. Itu tempat pengambilan darah untuk berbagai macam pemeriksaan laboratorium seperti periper, vena, arteri. Pada orang dewasa diambil pada ujung jari dan daun telinga bagian bawah. Pada bayi dan anak kecil dapat diambil pada ibu jari dan tumit. Bentuk pemeriksaan itu jenis atau golongan darah, HB, gula darah, malaria, pilaria. Persiapan alat seperti lanset darah atau jarum khusus, kapas alkohol, kapas kering, alat pengukur HB, bengkok, handscoon, perlak, dan pengalas. Prosedur kerja itu mendekatkan alat, memberitahu klien dan menyampaikan tujuan serta langkah prosedur, memasang perlak dan pengalas, memakai handscoon, mempersiapkan bagian yang akan ditusuk tergantung jenis pemeriksaan. Kulit dihapuskan, hamakan dengan kapas alkohol. Bekas tusukan ditekan dengan kapas alkohol dan merapikan alat, melepaskan handscoon. Pemeriksaan urin, kegunaan itu untuk menafsirkan proses-proses metabolisme dan mengetahui kadar gula pada tiap-tiap waktu malam itu pada pasien diabetes mellitus. Jenis pemeriksaan itu urin sewaktu, yaitu dikeluarkan sewaktu-waktu bila mana diperlukan pemeriksaan. Urin pagi yaitu urin yang pertama dikeluarkan sewaktu pasien bangun tidur. Urin pasca prandial yaitu urin yang pertama kali dikeluarkan setelah pasien makan. Kemudian urin 24 jam yaitu urin yang dikeluarkan selama 24 jam. Persiapan alatnya, formulir khusus untuk pemeriksaan urin, wadah urin, handscoon, kertas etiket, bengkok, buku ekspedisi untuk pemeriksaan laboratorium. Prosedur tindakan itu mencuci tangan, mengisi formulir, memberi etiket pada wadah, memakai handscoon, menuang 100 cc urin dari bengkok ke dalam wadah, kemudian ditutup rapat. Menyesuaikan data formulir dengan data pada etiket, menuliskan data dari formulir ke dalam buku ekspedisi dan meletakkan wadah ke dalam bengkok atau tempat khusus tertutup. Membereskan dan merapikan alat, melepas handscoon, mencuci tangan. Kemudian pemeriksaan feses yaitu untuk menegakkan diagnosa. Pemeriksaan tinja untuk dewasa itu untuk pemeriksaan lengkap meliputi warna, bau, konsistensi, lendir, darah, dan telur cacing. Tinja yang diambil adalah tinja segar. Persiapan alatnya seperti handscoon bersih, paslin, botol bersih dan penutup, lidi dengan kapas lembab dan tempatnya, bengkok, perlak pengalas, tisu, tempat bahan pemeriksaan, sampiran. Prosedur tindakan prosedur tindakan yaitu mendekatkan alat, memberitahu
pasien mencuci tangan, memasang perlak pengalas dan sampiran, melepaskan pakaian bawah pasien, mengatur posisi dorsal recumbens, memakai handscoon, telunjuk diberi vaselin, lalu dimasukkan ke dalam anus dengan arah ke atas, kemudian diputar ke kiri dan ke kanan sampai teraba tinja. Setelah dapat, dikeluarkan perlahan-lahan lalu dimasukkan ke dalam tempatnya. Anus dibersihkan dengan kapas lembab dan keringkan dengan tisu. Melepas handscoon, merapikan pasien, mencuci tangan. Untuk pemeriksaan kultur pembiakan, pengambilan tinja dilakukan dengan cara Toker tetapi alat-alat yang digunakan dalam keadaan steril. Kemudian pengambilan sputum. Tujuan itu untuk mengetahui basil tahan asam dan mikroorganisme yang ada dalam tubuh pasien sehingga diagnosa dapat ditegakkan. Persiapan alatnya itu sputum pot atau tempat ludah, botol bersih dengan penutup, handscoon, formulir dan etiket, perlak pengalas, bengkok, tisu. Prosedur tindakan: menyiapkan alat, memberitahu pasien tindakan yang akan dilakukan, kemudian mencuci tangan, mengatur posisi duduk, memasang perlak pengalas di bawah dagu dan menyiapkan bengkok, memakai handscoon, meminta pasien membatuk dahaknya ke dalam tempat yang sudah disiapkan, mengambil 5 cc bahan, lalu masuk ke dalam botol, membersihkan mulut pasien, merapikan pasien dan alat, melepaskan handscoon, mencuci tangan. Kemudian pengambilan cairan vagina atau hapusan genitalia. Itu alatnya itu kapas lidi steril, objek gelas, bengkok, spekulum, kain kasa, kapas sublimat, bengkok, perlak. Prosedurnya itu memberitahu dan memberi penjelasan kepada klien tentang tindakan apa yang akan dilakukan, mendekatkan alat, memasang sampiran, membuka dan menganjurkan klien untuk menanggalkan pakaian bawah, jaga privasi pasien, kemudian memasang pengalas di bawah bokong pasien, mengatur pasien dengan kaki ditekuk atau dorsal recumbens, mencuci tangan, memakai handscoon, membuka labia mayor dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang tidak dominan, mengambil sekret vagina dengan kapas lidi dengan tangan yang dominan sesuai kebutuhan, menghapus sekret vagina pada objek gelas yang disediakan, membuang kapas lidi pada bengkok, memasukkan objek gelas ke dalam piring petri atau ke dalam tabung kimia dan ditutup, memberi label dan mengisi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium. Kemudian membereskan alat, melepaskan sarung tangan, mencuci tangan, melakukan dokumentasi tindakan. Selanjutnya itu persiapan untuk pemeriksaan seperti pemeriksaan USG, yaitu perkembangan ultrasonografi. Itu sudah dimulai sejak kira-kira tahun 1960. Cara pemeriksaan yaitu pemeriksaan USG dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu vervaginam. Itu memasukkan prop USG transvaginal atau seperti masukkan pemeriksaan dalam, dilakukan pada kehamilan di bawah 8 minggu. Lebih mudah dan ibu tidak perlu menahan kencing. Lebih jelas karena bisa lebih dekat pada rahim. Daya tembusnya 8-10 cm dengan resolusi tinggi. Tidak menyebabkan keguguran. Yang kedua itu perabdominan, yaitu prop USG di atas perut. Biasanya dilakukan pada kehamilan lebih dari 12 minggu. Karena dari atas perut, maka daya tembus untuk melewati otot perut, lemak, dan baru menembus rahim. Jenis pemeriksaan USG itu ada USG 2 dimensi, USG 3 dimensi, USG 4 dimensi, USG Doppler, dan USG Doppler. Kemudian pemeriksaan ronsen. Persiapan pemeriksaan yaitu yang pertama radiografi konvensi tanpa persiapan. Maksudnya saat anak datang bisa langsung difoto. Biasanya ini untuk pemeriksaan tulang atau toraks. Yang kedua, radiografi konvensional dengan persiapan. Pemeriksaan radiografi konvensional yang memerlukan persiapan diantaranya untuk foto ronsen perut. Sebelum pelaksanaan, anak diminta untuk puasa beberapa jam atau hanya dengan makan bubur kecap, dan begitu ususnya bersih dan hasil fotonya pun dapat dengan jelas memperlihatkan kelainan yang diderita. Kemudian pemeriksaan dengan kontras. Sebelum dironsen, kontras dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara diminum atau dimasukkan lewat anus dan disuntikkan ke bulu pena. Indikasi pemeriksaan itu sesak napas pada bayi muntah hijau terus-menerus, deteksi masalah pada tulang, paru-paru, usus, dan organ lainnya. Selanjutnya
echografi yaitu CTG. CTG itu suatu alat yang digunakan untuk mengukur DJJ pada saat kontraksi maupun tidak. Pemeriksaan CTG itu sebaiknya dilakukan 2 jam setelah makan. Waktu pemeriksaan selama 20 menit. Selanjutnya, selama pemeriksaan, posisi ibu berbaring nyaman dan tak menyakitkan ibu maupun bayi. Selanjutnya, bila ditemukan kelainan, maka pemantauan dilanjutkan dan dapat segera diberikan pertolongan yang sesuai. Kemudian konsultasikan langsung dengan dokter kandungan. Baiklah, sekian hasil pembahasan saya mengenai pemeriksaan penunjang. Terima kasih.